cepat bayar hutang. Saya mohon juragan, kasih saya waktu lagi. Saya janji, saya bakal bayar hutang saya. Harus berapa lama lagi aku nunggu kau bayar hutangmu, ha? Jualan saya bener lagi sepi juragan. Bacot! Bapak pasti suka makanan buatanku. Bapak! Kalian ngapain bapak aku? Bapak nggak apa-apa kan? Ajeng, bapak nggak apa-apa. Kamu jangan ikut masalah bapak ya. Enggak. Aja nggak akan biarin bapak diperlakuin semena-mena sama orang lain. Termasuk juragan Karbol. Jaga mulutmu. Yang sopan kalau ngomong sama juragan Karbol. Ngapain aku sopan sama orang yang udah nyiksa bapakku? Lihat aja, kalian bakal aku laporin ke polisi. Silahkan. Tapi bayar dulu hutang bapak. 100 juta. Dan apa kamu tahu? Bapak mau pakai duit itu buat apa? Buat judi. Pak, bener apa yang dibilang sama juragan? Dijo, aku akan berbaik hati samamu hari ini. Tapi ada hal yang harus aku bahas denganmu dan anakku. Dan kayaknya bakal lebih enak kalau kita bahas ini di rumahku. Gimana? Mau kan? Juragan, terima kasih atas makanannya. Saya janji, saya bakal bayar hutang saya secepatnya. Ini yang mau aku bahas sama kamu, Dijo. Sebenarnya 100 juta itu kecil buat aku. Dan semua yang ada di dunia ini, aku udah punya. Kecuali satu, keturunan. Jadi, kalau Ajeng mau menikah denganku dan dia bisa memberi keturunan, semua hutang-hutangmu aku lepas. Maaf juragan, saya bahas ini sama Ajeng dulu ya juragan. Ajeng, mau kemana kamu? Digo, ini bukan penawaran, tapi keharusan. Dan ingat ya, aku paling gak suka kalau kebaikanku ditolak. Mas, emangnya nggak ada cara lain apa supaya si Digo itu bayar utang? Emangnya harus nikahin anaknya? Emangnya kenapa? Kamu gak suka? Ya enggak lah. Pokoknya aku nggak setuju kalau kamu nikah lagi. Dan aku nggak setuju untuk Madu ya mas. Ya udah. Kalau gitu bisa nggak kamu kasih aku keturunan? Kenapa dia? Gak bisa kan? Kalau kamu nggak bisa kasih aku keturunan, gak usah banyak omong. Ngerti gak? Tunggu Jeng. Bapak mohon, kamu mau ya nikah sama juragan Karbol? Kenapa harus jadi Ajeng sih Pak yang nanggung semuanya? Bapak mohon Jeng. Bapak bisa. Tolong ya Jeng, bantuin Bapak. Enggak Pak, Ajeng nggak mau nikah sama dia. Bapak mohon Jeng. Karena kalau kamu bersikeras gak mau nikah sama juragan Karbol, nyawa Bapak jadi taruhannya. Tangan bapak aku mau dipotong sama juragan Karbol. Semua itu karena aku nolak buat nikah sama dia. Juragan Karbol, aku nggak mau nikah sama juragan. Masalah utang bapak, secepatnya aku harus bayar. Boleh. Kalau gitu bayar 100 juta sekarang. Gimana Digo? Sanggup kau bayar hari ini? Karena aku udah bilang, aku gak suka kalau kebaikan ditolak. Karena anak menolak. Kita balik ke perjanjian awal gitu. Bapak, aja. Sesuai perjanjian. Karena kau gak bisa bayar hutang. Bagian tubuhmu aku ambil. Aku bakal ngelakuin apa aja. Asal juragan lepasin bapak. Apapun itu. Nikah sama aku dan kasih aku keturunan. Kamu sanggup? Pak, maafin Ajeng Pak. Aku pun menikah sama juragan Karbol dengan terpaksa. Lihat aja, aku nggak akan biarin kau hidup bahagia di rumah ini. Kamu siapkan buat malam pertama? Santai aja. Gak usah tegang gitu. Kamu dulu dari sejak. Dan kamu sendiri yang bilang bakal ngelakuin apapun yang aku mau. Iya. Lama setelah menikah, Mbak Rizka memperlakukanku seperti pembantu. Silakan minum mas, Mbak Rizka. Minumannya nggak enak banget. Kamu ini bisa bikin minuman nggak sih sebenarnya? Maaf Mbak, aku buatin ulang ini minumannya. Nggak usah. Mending kamu pergi dari sini. Karena aku udah muak lihat muka kamu. Kamu nggak habis pikir ya? Bukan
tahu sih? Minta keturunan sampai segini kayak gitu. Jaga ya mulutmu. Dimanapun juga, dia itu sekarang istri aku. Paling nggak dia bisa hamil. Layaknya seperti perempuan normal, nggak kayak kamu yang mandul. Aku digelengsek. Lihat aja. Aku akan buat kamu lebih menderita daripada ini. Aku disantet oleh istri pertama suamiku. Ini baru permulaan. Selanjutnya bakal lebih parah daripada ini. Mulai hari ini, kau gak akan pernah hidup dengan tenang. Ini sisirnya Ki. Saya mau Ki santet dia bila perlu sampai mati. Ini, Mas tolong Mas, aku disantet. Ini rambut siapa? Aku juga nggak tahu Mas, rambut itu muncul pas aku lagi minum. Kenapa kamu liatin aku kayak gitu? Kamu nuduh aku? Yang nggak suka Ajeng di rumah ini cuma kamu. Aku memang gak suka Ajeng ada di rumah ini dan jadi istri kamu. Tapi gak pernah sedikit pun aku berpikir untuk nyatet Ajeng. Kamu jangan langsung nuduh aku kayak gitu dong, Mas. Ya terus siapa lagi pelakunya? Ya aku mana tahu. Ajeng, kamu tenang aja. Aku pasti bakal cari pelakunya dan mati di tanganku. Karena udah berani ganggu keluargaku. 3 bulan setelah menikah, aku pun hamil. Ajeng, kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Aku hamil Mas. Hamil? Alhamdulillah, akhirnya sekarang aku punya keturunan. Kamu jaga ya calon anak aku baik-baik. Mulai sekarang, apapun yang kamu minta ngomong aja sama aku ya. Iya Mas. Jangan mentang-mentang kamu lagi hamil. Kamu bisa malas-malasan ya? Rizka! Berani-berani kok kasar sama Ajeng. Mati kok, ha? Ingat ya, Mas. Jangan karena dia hamil. Kamu jadi pilih kasih. Aku ini masih istri kamu. Gak ada yang beli kasih. Kau lihat baik-baik. Dia lagi ngandung calon anak aku. Jadi kandungannya harus dijaga. Aku peringatin sekali lagi. Berani kau kasarin Ajeng, aku balas berkali-kali lipat dari ini. Ngerti? Ngerti, Mas. Aku dikubur di belakang rumah oleh istri pertama suamiku. Semua bermula dari bisnis suamiku yang mulai menurun. Emang gak bisa ya kau bilang ke mereka buat sabar, ha? Udah juragan, tapi mereka tetap gak mau. Mereka mau gaji mereka dibayar, atau enggak mereka mau kerja. Kalau gitu gak ada cara lain. Jo, kau jaga istriku. Terutama Ajeng. Pantau Rizka, jangan sampai dia macam-macam. Aku mau ke Bandung buat membayarkan bisnisku. Baik juragan, tapi izin juragan, kalau bisa gaji saya juga dibayar. Soalnya saya juga butuh uang juragan. Udah tenang aja. Gaji kalian bakal aku bayar semua. Mbak Rizka pun memanfaatkan itu buat menghasut Jo. Jo, kamu butuh uang kan? Di dalam kartu ini ada 100 juta. Asal kamu mau bantu saya. Bantu apa Doro? Kertas dan Ajeng. Gak mungkin saya ngelakuin itu Doro. Saya bisa mati kalau misalnya saya ngelakuin itu. Masalah suami saya. Biar saya yang ngurus. Lagian, kamu lagi butuh uang kan? Oke, saya sanggup. Bagus. Semuanya, aku berangkat ya. Jo, jaga Ajeng baik-baik. Siap juragan. Sehat-sehat ya sayang. Ibu udah gak sabar mau lihat muka kamu. Jo, kamu ngapain masuk ke kamarku? Akhirnya, setelah sekian lama, aku bisa menikmati tubuh Bunda. Ajar kau Jo. Aku laporin kau ke Mas Karbol. Kau kira aku takut? Woi, jangan kabur kau! Kau akan bisa kabur dari aku Ajeng! Fazil!
Kenapa, Jeng? Sakit hari ini? Kamu akan mati aja. Tapi bayimu akan tetap hidup bersama aku dan Mas Karbon. Enggak, Mbak. Jangan. Jangan. Jo, pegang tangannya. Jo, kubur dia di halaman belakang. Di lubang yang udah kita siapkan. Baik Doro. Selamat tidur aja. Doro. 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 Doro kenapa? Enggak apa-apa, Jo. Makasih ya, udah bangunin saya. Sama-sama Doro. Kalau gitu saya izin keluarin Doro. Ajeng. Ajeng. Mas Karbol, Rizka. Bayi siapa itu? ini bayi Ajeng, Mas. Anak kamu. Anakku. Kenapa nggak ada yang ngabarin aku sih kalau dia lahiran? Terus Ajeng mana sekarang? Tadi Ajeng langsung pergi, Mas, setelah dia lahiran. Katanya tugas dia udah selesai, Mas, untuk memberi kamu keturunan. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, Mas. Mataku cuma kelipan aja kok. Di malam chaos ini ku. Kok kayak ada yang malu ya? Jo, Kok kenapa sih? itu juragan. Ada hantu di kamar mandi. Hantu? Mana ada hantu di dunia ini, Jo? Udah, kamu lanjut aja makan. Biar aku yang ngurus anakku. Doro, kayaknya Ajeng gentayangan deh Doro. Kamu diganggu juga. Jo, kamu harus tahu ya, apapun yang terjadi, suamiku nggak boleh tahu kalau Ajeng kita yang bunuh. Baik Doro. Udah, lanjut makannya. Masalah Ajeng, biar saya yang ngurus. Kalian berdua harus mati. Kalian gak akan selamat. Kalian harus mati. Ajeng. Ajeng, apa yang terjadi sama kamu? Aku dibunuh dan bayiku diambil secara paksa. Dan sekarang dia harus mati. Ajeng, lepasin Rizka. Allahu la ilaha Ila wahayul qayyum. Rizka! Hah, pergi! Pergi! Tolong jaga anak kita. Rawat dia biar dia jadi anak yang baik. Dan tolong kuburkan jasadku dengan layak. Supaya aku bisa pergi dengan tenang. Aku tapi nggak tahu di mana jasad kamu, Jeng. Di sana. Aku janji, aku bakal rawat anak kita, Jeng.